Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat semua ya. Alhamdulillah. Apakah ada temannya yang tidak masuk? Semua Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, rekap dulu oke? Nah, ada yang tahu Kak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Hubungan antar suku. Ya, kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai hubungan antar sudut. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, Ibu ingin ketua kelas untuk memimpin doa. Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Nah, kita mengulas kembali di materi sebelumnya ya. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam hubungan antar sudut. Nah, Ibu ingin mengecek nih, kalian masih ingat apa enggak sih sama pelajaran pertemuan kemarin? Nah, di gambar ini termasuk hubungan sudut apa? Bertolak belakang. Oke, kenapa kok bisa dikatakan bertolak belakang? Karena jumlah sudut karena besar sudut alfa sama beta itu sama itu. Oh iya, benar banget Dora. Nah, kalau yang ini berpenyiku. Kenapa Amel? Kenapa hubungannya? Karena dua sudut tersebut itu jika dijumlah besarnya 90 derajat. Oh, benar. 90 derajat karena membentuk sudut Siku-siku. Nah, yang ketiga ini, siapa yang bisa yang tahu? Berpelurus, Seta. Bagaimana hubungan antara sudut alfa dan betanya? Ketika dua sudut tersebut dijumlahkan itu menghasilkan besarnya 180 Benar banget. Kenapa kok 180 derajat? karena sudut dari garis lurus itu 180 Benar. Karena kalian masih ingat semua ya, Ibu senang banget nih. Jadi kalian tadi malam sudah belajar tentang pertemuan kemarin. Nah, konsep hubungan antar sudut ini digunakan untuk apa aja sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang di sini cita-citanya menjadi teknik sipil? Pengen? Oh, Yura pengen banget jadi teknik sipil ya? Engineering. Nah, di teknik sipil itu kalian harus belajar tentang sudut ini. Mengapa? Saat kalian ingin membangun fondasi rumah, maka fondasi rumah itu harus tegak lurus. Nah, tegak lurus itu berarti sudutnya berapa? 90 derajat. Nah, kenapa kok harus tegak lurus? Kalau tidak tegak lurus, misalnya kita dibuat miring ya, nanti rumahnya bakal apa? Roboh. Bener banget, roboh. Terus juga kalau yang pengen jadi arsitektur jalan, nah kalian juga harus belajar tentang hubungan antar sudut. Mengapa? Nah, saat kalian membuat persimpangan jalan, bagaimana persimpangan jalan itu bisa dilalui oleh bis dan truk tanpa harus ada bahaya. Seperti itu anak-anak. Nah, di sini ada yang pengen jadi arsitek? Ya, saya Bu. Berarti kalian semua harus belajar materi ini, konsep hubungan antar sudut dengan bersungguh-sungguh, oke? Oke Bu. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kali ini, Ibu berharap dengan adanya pembelajaran kali ini kalian dapat menerapkan konsep hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan dalam menyelesaikan masalah di kehidupan nyata.
Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD, di mana kalian bisa mengerjakan LKPD dengan ketepatan 75%. Oke? Nah, Ibu di sini mau menampilkan video animasi. Di sini ada yang suka main game di HP, main mobil-mobilan atau sepeda motor gitu, balapan? Suka. Nah, biasanya di awal game, sebelum memulai game pasti ditampilkan rute jalannya kan ya? Iya. Nah, ini ada animasi rute jalan. Bikin mobil-mobilan dan sepeda motor seperti itu. Nah, menurut kalian dari video ini, dari animasi ini, apa sih yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini? Senja, apa sih? Itu Bu yang di perempatan sebelah kiri itu. Sebelah kiri, ini ya berarti ya? Iya, itu ada hubungan sudut bertolak belakang. Hubungan sudut bertolak belakang, benar banget Senja. Berarti sudut yang dibentuk oleh ini, daerah ini, dan juga sudut yang dibentuk oleh daerah ini itu bertolak belakang alias sama sudutnya. Selain bertolak belakang, apakah ada yang lain juga? Yura berpelurus, benar banget. Yang mana Yura yang berpelurus? Yang kanan bawah itu. Yang kanan bawah, berarti ini ya? Iya. Kenapa kok bisa berpelurus? Karena jalannya lurus jadi membentuk garis lurus yang besarnya itu 180 derajat. Oke, ini 180 dan ini ada garis yang jalan yang bisa bergaris itu kan ya. Nah, sudut yang dibentuk di sini dan sudut yang dibentuk di sini jika dijumlahkan 180. Oke, wah berarti udah mantap banget ini ya belajarnya ini. Tadi Ibu bisa memulai karena pada pertemuan kemarin kita sudah melaksanakan kuis. Masih ingat kuisnya? Masih. Nah, Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok berdasarkan hasil kuis pada pertemuan kemarin. Nah, silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ini aja, nanti kamu tulis di sini. Nah, Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Ayo silakan dibaca LKPD-nya. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan nama anggotanya. Selanjutnya di halaman selanjutnya ada petunjuk pengerjaan, dicermati dan dibaca dengan baik agar tidak ada kekeliruan dalam menjawab. Nah, di halaman berikutnya ada masalah yang harus kalian selesaikan. Bisa disajakan Pramudia. Sepulang sekolah, Ica dan bapaknya melintasi jalan seperti gambar berikut. Gambarnya ini ya? Ini percakapannya juga. Iya. Di kereningan, tiba-tiba bapaknya mengajak Ika berbicara. Tahukah kamu nak, belokan yang curam ini membentuk sudut lancip sebesar 55 derajat loh. Dan belokan ini terlalu curam untuk bis dan truk jika akan melintas di jalan ini karena sudut belok itu minimal 60 derajat. Sejenak Ika terpikirkan berapa besar sudut yang terbentuk dari persimpangan ini, karena dia sudah belajar macam-macam hubungan antar sudut. Wah, benarkah Pak? Ika bertahu. Bentuk persimpangan ini seperti Seperti apa ya? sudut yang bertolak belakang. Benar. Terus? Setelah pembicaraan selesai, Ika kembali berpikir. Jika diketahui salah satu sudutnya yaitu 55 derajat, berapa besar sudut-sudut yang lainnya? Lalu untuk keselamatan penumpang dan pengendara
akademis, apa yang harus dilakukan agar persimpangan tersebut menjadi aman? Jika bentuk persimpangannya diubah, apakah besar sudut belokan jurang berubah? Bagaimana dengan sudut-sudut belok lainnya? Bentuk jalannya kira-kira berubah menjadi seperti apa? Kamu sebagai teman yang baik, bantulah kita untuk menjawab isi pemikirannya. Pemikirannya juga sangat banyak sekali ya, sampai harus kalian jawab, kalian selesaikan. Nah, silahkan menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Ibu beri waktu berapa menit ya? 10 menit cukup? 15. Oke, 15 menit ya. Silahkan mengerjakan dengan berdiskusi bersama kelompok. Mari sudah. Apakah ada kesulitan untuk kelompok 2? Iya. Apa informasi yang kalian dapat? Di salah satu belokan itu Iya, ada sampai. Waktunya masih banyak. Yang teliti ya. Iya, Bu. Kalau ada kesulitan, jika ada yang kebingungan atau belum paham atau bagaimana, bisa ditanyakan ke ibu ya. mau tanya, Dalam ini berarti sudut-sudutnya terserah ya? iya bebas, kan ada aturannya ya di masalah itu. Nah, sesuai dengan aturannya. Ya, dibaca baik-baik lagi permasalahannya, diteliti. Mana? Apakah ada kesulitan untuk kelompok 2?
Apakah ada yang sudah selesai? Sebentar dulu. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kenapa, Mel? Apakah ada masalah? Merasa kurang. Kenapa apa? Jadi kan janjiannya 12 menit.
Sudah selesai, anak. Tunggu. Tinggal sedikit. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Gimana anak-anak, kamu udah selesai? Belum. Ya. Nah, mau selesai? Oke, Ibu lihat kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, sekarang untuk pemikiran juga yang pertama, jika sudut kalian salah satu sudutnya yaitu 55 derajat, berapa besar sudut-sudut yang lainnya? Untuk kelompok 2 menjawab sudut yang lainnya ini berapa? Enggak, ini yang masih diketahui ya, masih diketahui 55, berarti yang di sini juga 55. Iya. Kenapa kok 55? Karena bertolak belakang. Kelompok 1 apakah jawabannya sama? Beda. Jawabannya beda? Kenapa kok bisa beda? Sama Ibu. Ya, yang pertama Yang mana? Oh iya, sama Bu. oh sama. Iya. Ada kesalahan membaca ya? Iya. Nah, kalau ini udah diketahui 55, ini juga 55. Hubungannya apa sudutnya? Belakang. Nah, untuk mengetahui ini bagaimana terusan? Yang mana yang berpelurus? 55 sama sampingnya Ini. Iya, itu berpelurus kan 180. Hmm. Nah, untuk nyari itu berarti 180 dikurangi 55
125. Untuk kelompok 1 juga sama? Sama. Nah, kalau di sini 125 berarti di sini berapa? 125. Kenapa kok 125 juga? Karena baca. Oke. Nah, untuk pemikiran tiga yang pertama udah terjawab ya, yaitu 55, ada 125 derajat juga. Untuk pemikiran tiga yang kedua, lalu untuk keselamatan penumpang dan pengendara truk atau bis, apa yang harus dilakukan agar peristiwa tersebut menjadi aman? Kelompok 1 menjawab. Diperlebar menjadi 65 derajat. Kenapa kok 65? Tes amannya 60. Sudut amannya itu, sudut belok yang aman itu minimal 60. Kalau kelompok 2 jawabnya Kamu berlebar jadi 76. 76. Oh, berarti beda-beda ya kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2, ayo coba digambarkan seperti apa sih? Iya, langsung digambarkan aja. Kurang besar mereka katanya kelompok 1 nggak kelihatan. Ya, boleh dijelasin? Farah? Kamu memilih sudut beloknya berapa? 65. Nah, kamu mendapatkan sudut yang lainnya bagaimana dengan cara apa? Sama seperti yang ini tadi karena kan ini kan saya kan kelompok saya memilih 65 derajat. Nah, untuk sudut yang ini dan ini kan berpelurus. Berpelurus kan jumlahnya 180 derajat. Maka 180 dikurangi 65. Maka hasilnya yaitu 155. Apakah benar? 115. Nah, kelompok 1 oke benar sama temennya 115. Nggak apa. Lebih berhati-hati lagi ya. Menghitung harus teliti ya. Oke, bagus pintar banget. Nah, untuk baca bagaimana bisa? Ini sudah sama. Oh, Iya, ada 104. oh iya. Emang gitu. Oh iya, salah gitu ya. Nggak apa-apa. Untuk caranya sama. Kan kami tadi sudut beloknya itu yang ini 76. Ya. Lalu karena yang ini sudut berpelurus, jadinya 180 dikurangi 76 itu 104. Karena ini kita belakang, jadinya bisanya sama. Oh iya. Oke, sih sampai situ. Ya, bagus. Gak apa-apa, salah perhitungan itu gak apa-apa, tapi lagi harus lebih teliti ya. Iya. Jadi kalau mengerjakan tes juga harus lebih teliti ya dalam menghitung. Iya, Bu. Oke. Nah, kita udah belajar nih, udah ngerjain masalah sebagai KPD. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pembelajaran kali ini? Apa yang kalian dapat? Coba Kak Mugia. Jadi dari ini kita belajar tentang hubungan antar sudut dan ternyata itu banyak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam merancang pembuatan jalan. Iya benar banget. Kamu dia benar banget. Seperti yang ibu katakan di sebelumnya, manfaat konsep hubungan antar sudut ini sangat banyak digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu berharap dengan kalian mempelajari
ini kalian bisa menerapkan ini ke depannya, kalian bisa menggunakan konsepnya di setiap kegiatan kalian. Nah, oke, karena pembelajaran kali ini udah mau selesai, Ibu pengen ada salah satu orang yang merefleksikan kegiatan pada hari ini. Siapa yang mau? Anda, oke, boleh. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan bagi saya karena saya sendiri dapat menyelesaikan masalah tersebut secara berkelompok sehingga saat menyelesaikan itu lebih mudah seperti itu. Terima kasih Nanda. Ibu harap juga teman-teman yang lain juga merasakan apa yang dirasakan oleh Nanda ya. Ibu harap dalam pembelajaran kali ini kalian tetap antusias dalam pembelajaran matematika, tetap semangat, tetap harus belajar dan belajar. Nah, terakhir nih buat peregangan, Ibu pengen kita main game sebentar aja. Kalau Ibu bilang sudut berkata, buat sudut lancip menggunakan tangan. Berarti oke. Nah, kalau Ibu bilang sudut lancip aja, gak usah ya. Iya. Nah, oke. Sudut berkata, buat sudut tumpul. Buat sudut siku-siku. Buat sudut lancip. Oke, udah ya, udah senang-senangnya ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, Ibu minta untuk ketua kelas memberi doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Berdoa dulu. Berdoa cukupkan. Ya, untuk pertemuan kali ini tidak ada kuis ya. Kita kuisnya di pertemuan selanjutnya, oke? Terima kasih, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.